Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama kembali dapat kepercayaan merenungkan firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena kita percaya hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan, hidup kita tidak ditentukan oleh sikap orang, perkataan orang kepada kita. Hidup kita juga tidak ditentukan oleh apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Tapi hidup kita ditentukan oleh apa yang menjadi firman Allah, janji Allah dalam hidup kita. Hidup kita ditentukan oleh apa yang menjadi tujuan hidup Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Karena itu, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari ini saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena Yesus jelas katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Kami ada di hari yang baru, dalam minggu yang baru. Semua karena berkat anugerah kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Korintus yang tercatat dalam 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-14 di bagian yang pertama atau di bagian A. Saya mau bagikan satu kebenaran firman Tuhan untuk kita menyadari bahwa apapun yang kita hadapi, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tahu yang terjadi pastilah janji Tuhan, yang terjadi pastilah pembelaan pertolongan Tuhan yang berujung kepada kemenangan. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan kepada jemaat Korintus dalam 2 Korintus 2 ayat 14 bagian A, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu, sama-sama bilang sama saya, selalu. Amin saudara, selalu. Apa yang Tuhan buat dalam hidup kita? Selalu membawa saudara dan saya di jalan kemenangannya. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang saya mau bagikan buat setiap kita. Perlu kita ketahui, apapun yang terjadi, pergumulan badai hidup apapun yang terjadi, ujung-ujungnya saudara dan saya akan mengalami kemenangan. Sama-sama katakan, saya menang di dalam Kristus. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan selalu membawa saya ke dalam kemenangan. Amin. Itu sebabnya bagian kita jangan nyerah. Ketika kita diperhadapkan dengan jalan buntu, jangan buru-buru bilang, aduh saya udah gak kuat pendeta, saya udah gak tahan, saya udah gak sanggup, saya udah gak bisa. Saudara dikasih dalam Tuhan, ujung-ujungnya Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya untuk masuk dalam jalan kemenangan. Itu sebabnya bagian kita adalah terus berjuang. Jangan gampang nyerah, jangan gampang patah semangat. Baru diperhadapkan dengan jalan buntu sedikit, kita udah nyerah. Baru diperhadapkan dengan badai sedikit, kita udah takut, panik, khawatir. Jangan. Karena kita tahu saudara dikasih dalam Tuhan, Rasul Paulus banyak pengalaman saudara. Kita pelajari kehidupannya, banyak kesusahan yang Rasul Paulus alami dalam dia melayani Kristus. Banyak penderitaan yang dia hadapi dalam dia melayani Kristus. Tetapi dia ambil sebuah kesimpulan bahwa di dalam Kristus selalu membawa dia masuk dalam jalan kemenangannya. Hal itu juga akan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saya ajak setiap kita, ayo jangan gampang menyerah. Ingatlah ujung-ujungnya saya yang menang. Ujung-ujungnya Tuhan membawa saya masuk dalam kemenangannya. Ujung-ujungnya Tuhan membawa saya masuk dalam kemuliaannya. Ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan. Dan itu selalu, perhatikan firman Tuhan ini. Syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu. Haleluya. Berarti ujung-ujungnya selalu gitu loh saudara. Gak pernah enggak, selalu membawa saudara dan saya di dalam jalan kemenangan. Mungkin hari-hari ini rumah tanggamu ada gejolak. Mungkin hari-hari ini ekonomimu ada goncangan, keuanganmu hari-hari ini mungkin terlihat susah, sulit. Tapi saya mau pastikan selama engkau tetap berada dalam jalan-jalannya Tuhan, engkau akan melihat jalan kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Karena itu jangan jauh dirimu daripada Tuhan, jangan pernah patah semangat. Hal yang sama disampaikan juga kepada jemaat yang ada di Roma saudara.
Dalam Roma pasal 8 ayat 37 Rasul Paulus bilang begini, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh siapa? Ya, oleh Dia, oleh Yesus Kristus yang telah mengasihi kita. Jadi kita bisa mengalami kemenangan, kita bisa mengalami jalan kemenangannya selalu karena dasarnya kasih Yesus dalam hidup saudara dan saya. Dia yang mengasihi kita, Dia yang berkorban, mengorbankan hidupnya buat saudara dan saya. Dia mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Masakan Dia tidak tolong kita mengalami pergumulan? Hari ini saya ajak setiap kita, ayo maju, ayo bertumbuh, ayo masuk dalam pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Engkau akan melihat campur tangan Tuhan. Engkau akan lihat pertolongan Tuhan. Engkau akan lihat pembelaan Tuhan dalam hidupmu. Ketahuilah hari ini, jangan hidup berdasarkan apa yang kau lihat. Jangan hidup berdasarkan perasaan-perasaan yang kau sedang hadapi. Jangan hidup berdasarkan kenyataan yang di depanmu. Hiduplah berdasarkan janji Allah dalam hidup kita. Yang hari ini kita dengarkan bahwa Dia selalu membawa saudara dan saya masuk dalam jalan kemenangannya. Dan kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang oleh Allah yang mengasihi kita. Amin. Engkau orang-orang muda merasa ditinggalkan sehari-hari ini. Engkau orang-orang muda merasa kecewa dengan keadaan. Hari-hari ini saya mau berdoa. Biarlah setiap kita semua mengalami kuasa Tuhan. Ingat, Tuhan gak pernah selesai dalam hidupmu. Tuhan gak akan pernah nyerah dalam hidupmu. Yang membuat kita susah akhirnya, yang membuat kita menderita akhirnya, karena kita pergi meninggalkan Tuhan. Kecewa dengan keadaan, kecewa dengan situasi. Hari ini saya mau datang sama saudara. Saya berdoa, dimanapun saudara berada hari ini, dalam nama Yesus, saudara mengalami jalan kemenangan yang dari Tuhan. Ingat, Tuhan mau setiap kita menang. Menang atas dosa, menang atas pergumulan, menang atas badai hidup, menang atas omongan-omongan jahat orang di sekeliling kita, menang menyikapi setiap kedagingan hidup kita, menang atas segala keadaan. Jika ini yang menjadi doamu saudara, dimanapun saudara berada, kau rindu mengalami kemenangan, hiduplah berdasarkan firman Allah. Taruh tangan kanan saudara dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, hamba berdoa buat umatmu dimanapun mereka berada, mereka yang meletakkan tangan kanan mereka di dada, di rumah mereka masing-masing. Mungkin ada yang dalam perjalanan mendengarkan renungan singkat ini. Aku berdoa dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jamah, kami tahu di ujung-ujung dari setiap masalah kami, selalu Tuhan membawa kami ke dalam kemenangan. Kalau ada orang-orang yang hari-hari ini mengalami fitnahan, mengalami kerugian, mengalami orang-orang yang menjahati hidup mereka, kami percaya kami tetap akan mengalami kemenangan sebab Tuhan membela kami, sebab Tuhan mengasihi kami, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hamba menyerahkan umatmu ke dalam tangan Tuhan. Kuatkan mereka Allah, teguhkan iman mereka agar mereka tetap terus berjuang sampai mereka melihat kemenangan yang berasal dari Allah. Yang sakit juga Tuhan jamah dan sembuhkan. Karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka, yang bimbang diteguhkan. Dalam nama Yesus hari ini kami mengalami kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa. Haleluya. Amin.